Bab 235. Orang bilang kalau bersama orang yang disukai untuk waktu yang lama, tanpa sadar akan mengikuti kebiasaannya. Kelihatannya ini memang benar. Fiona sangat penasaran melihat Isabel. "Isabel, kamu kenapa? Apa yang sedang kamu lihat?" Fiona melihat ke arah yang dilihat Isabel. Di sana kosong dan tidak ada orang. Isabel menggeleng dan menjawab, "Tidak, yang kita beli kira-kira sudah selesai. Sudah saatnya kembali. Kita ada kompor sendiri, bisa buat makan siang sendiri." "Baik," Raisa dengan senang menjawab. "Aku juga senang buat makanan sendiri." Isabel melihat Dewi dan Mailun sedang bahas makan siang hari ini. Melihat mereka begitu harmonis, Isabel pun tersenyum. Dia pasti harus selesaikan masalah mereka berdua. Mereka semua kembali ke kapal. Raisa menenteng sayuran segar, dengan senang mengikuti Isabel dan dengan seru berbicara. Stephen berdiri di samping, diam-diam melihat Raisa, tidak berkata apa-apa. Isabel melihat Stephen dan menyentuh Raisa, bermaksud suruh dia lihat ke sana. Raisa melihat ke arah itu. Saat itu juga dia tidak tersenyum. Stephen hanya merasa sakit. Dia bisa tersenyum begitu senang bersama yang lain, sedangkan terhadap dia menjadi sangat dingin. "Raisa, mengapa kamu boleh lakukan ini ke aku?" Stephen melototi Raisa, tapi Raisa sebentar saja sudah melihat ke arah lain, lanjut dengan senang berbicara dengan orang lain. Stephen hanya bisa melihat Raisa pergi sampai tidak kelihatan lagi. "Raisa, kamu sungguh kejam." Saat Raisa dan Dewi daftar, mereka pun kelompok 10. Jadi urutan mereka 10, nomor kompornya juga 10. Semuanya meletakkan barang di kompor. Dewi langsung memberikan perintah, "Siang ini bahan masak utama kita adalah daging. Jadi nanti semua sayur ini dibungkus dengan plastik wrap dan masukkan ke kulkas. Daging harus dipisah. Ini adalah yang akan dipakai untuk lomba besok. Ini adalah yang mau dimakan hari ini. Dan juga seafood kita harus habiskan secepatnya." Raisa dan Fiona mengerti dan langsung bawa 2 asisten untuk kerjakan. Mailun melihat 4 perempuan tiba-tiba tidak tega untuk mereka membawa barang begitu berat. Jadi dia pergi membantu membawa barang-barang kembali ke kamarnya dan masukkan bahan ke kulkas. Di depan dapur sekarang hanya tersisa Isabel dan Dewi. "Ma, kamu katakan yang sejujurnya. Apakah kamu sangat puas dengan Paman Mailun?" Isabel tersenyum sambil bertanya. Wajah Dewi sedikit merah, tapi dia tetap mengangguk. "Ma, asalkan kamu suka, aku tidak ada pendapat apa-apa. Kamu tenang, pernikahan kalian
aku yang urus. Isabel merangkul pundak Dewi dan mendekatkan wajah mereka seperti saat dia kecil. Ma, aku berharap kamu bisa bahagia. Dewi menjadi berkaca-kaca, menepuk pundak Isabel dan berkata, Mama juga. Mama tidak minta kamu kaya raya. Mama hanya mau kamu tidak perlu khawatirkan hidupmu. Isabel, walaupun kali ini kamu pulang tidak katakan apa-apa, Mama tahu kamu ada masalah. Tidak peduli ada masalah besar apa, Mama selamanya akan menjadi tempat bermakmur untuk kamu. Ma, mendengar kata-kata Dewi, Isabel pun berkaca-kaca. Masalah keluargaan, kamu jangan khawatir. Tapi bagaimanapun, kamu adalah keturunan keluargaan. Mereka tidak akan menyusahkan kamu. Dewi lanjut berkata, kedepannya kamu lanjut dengan keluarga kita darah atau cerai, jangan takut. Betapa sulitnya itu pun kita sudah melewati. Mana takut dengan masalah kecil seperti itu. Iya, Isabel diam-diam mengangguk. Dia tahu Dewi sedang menasehati dia. Tapi saat ini yang dia butuh adalah nasihat seperti ini. Ada mama, semua bukan masalah. Ibu dan anak mumpung tidak ada orang, langsung kerjakan banyak hal. Isabel merasa seumur hidup ini sudah tidak ada yang harus dikejar lagi. Asalkan Dewi dan diri sendirinya lancar, dia akan puas. Hanya saja tidak tahu ada apa. Apakah bisa membuat dirinya menyelesaikan impian dia? Isabel diam-diam mengelap air mata, bantu Dewi cuci sayur. Ibu dan anak kerja sampai 20 tahun, sudah sangat kompak. Isabel bantu cuci sayur, melihat di luar jendela ada wajah yang pakai topeng liwat. Isabel segera mematikan keran, mengelap air, dan berkata ke Dewi, Mama, aku keluar sebentar. Dewi menjawab, hati-hati, kamu hamil loh. Tahu, Isabel melepaskan apron dan mengejarnya. Isabel mengejar sampai koridor luar, tapi tidak ada satupun bayangannya. Sangat penasaran, dia tadi jelas-jelas masih di sini. Dalam waktu singkat, bisa kemana? Isabel mencari susah payah, tidak ketemu kapten yang misterius itu. Hanya bisa diam-diam kembali. Tapi Isabel balik badan dan langsung lihat kapten di depan matanya. Isabel dengan cepat mengangkat kepala, saling menatap. Kamu mencari aku, kapten berkata dengan pelan. Wajah Isabel langsung memerah. Kapten itu sedikit tersenyum, taktik untuk mendapatkan perempuan. Cari aku ada apa? Kapten langsung maju, mendekatkan jarak mereka berdua. Isabel panik, mundur satu langkah, punggungnya menyentuh tembok. Kapten maju satu langkah, menahan Isabel di antara dirinya dan tembok. Melihat Isabel, senyumannya semakin lebar. Kenapa? Tidak berani bicara atau tidak bisa bicara? Kamu,
Isabel memutar bola mata. Sekarang jaraknya sudah dekat. Diri sendiri apakah bisa saat dia tidak sadar untuk melepaskan topengnya? Kalau kepikiran harus dilakukan. Isabel tiba-tiba menjijit mau melepaskan topengnya. Tapi tangan dia sebelum sempat menyentuh topengnya, jarinya sudah ditahan dan ditekan ke tembok. Isabel cepat-cepat mendorong badan dia dan menjauhkan jarak. Tapi badan dia begitu keras. Diri dia dengan tenaga begitu kecil, bukan lawannya. Senyuman kapten semakin lebar, mendapatkan badan mereka. "Mengapa kamu mau mencium aku?" Kapten berkata di samping telinga. Isabel pelan-pelan menutup mata. Waspada, dia mengapa begitu kuat? "Tidak kali," Isabel dengan kesal berkata. "Benarkah? Sayang sekali." Kapten bernafas di samping kuping dia. Semakin aneh, benarkah? Mengapa dirinya bisa menyentuh dia dengan alami bereaksi? Sepertinya memang harus seperti itu. Sepertinya dulu diri dia juga begitu terhadapnya. Sepertinya mereka memang seharusnya bersama. Tapi mana mungkin? Kapten dengan pelan tertawa. "Aku sangat menantikan penampilan kamu besok." Isabel memberanikan diri tanya, "Kamu mengapa mengadakan perlombaan seperti ini?" "Karena kamu ingin sekali mengikuti lomba bersama mama kamu. Bukankah impian masa kecil kamu, walaupun sedikit telat, tetap terkabulkan?" Kapten dengan pelan berkata. "Kamu mana tahu impian masa kecil?" Isabel melihat dia. "Karena aku menyukai kamu." Kapten tertawa dan menjawab jelas-jelas terdengar bercanda. Tapi yang aneh adalah dia bisa mendengar keseriusannya dan bisa mengadakan perlombaan ini demi impian masa kecil dia. Bukankah sangat gila? Segalanya seperti mimpi, tapi mengapa begitu asli? "Kamu sebenarnya siapa?" Isabel langsung bertanya. "Aku selalu ada rasa familiar dari kamu, tapi aku tidak yakin." "Kalau tidak berani, yakinkah?" "Ya, jangan diyakinkan." Tangan yang menyentuh ujung bibirnya pelan-pelan mengangkat wajahnya dan melihat ke arahnya. "Aku suka kamu hari ini. Sangat indah." Wajah Isabel sudah sangat merah. Wanita cantik yang imut ini sangat menantikan. Bibirnya mengecup kening Isabel pelan. "Sampai jumpa." Setelah katakan itu, kapten kapal itu langsung lepaskan Isabel, langsung pergi. Isabel diam di tempat, memegang keningnya sendiri. Oh tidak, kecupan ini semakin familiar. Tapi tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Dia pasti bukan Ravindra. Ravindra tidak mungkin mendekatkan perempuan seperti itu. Dia selalu begitu dingin, mana mungkin bisa lakukan hal seperti itu. Saat Isabel sadar, kapten sudah pergi menjauh. Isabel hanya bisa pergi dan kembali ke restoran. Setelah masuk,
Isabel melihat satu keluarga sedang melihat dia. Kalian mengapa lihati aku seperti ini? Isabel diam langsung memegang keningnya. Jangan-jangan tadi di saat mencium keningnya ada bekas. Tidak ada apa-apa. Isabel, wajah kamu mengapa merah? Kamu merasa panaskah? Mailun buka mulut. Wajahnya merah. Isabel memegang wajahnya. Itu semua karena si kapten. Mengapa begitu dekat? Membuat dirinya begitu panik dan juga wajah merah. Tidak ada apa-apa. Isabel dengan gagap menjawab. Mungkin sedikit panas. Kamu tahu orang hamil selalu takut panas. Isabel dengan merasa bersalah menjelaskan. Semua orang melihat Isabel, dia dengan berbagai ekspresi. Kalian mengapa lihati aku? Cepat cuci tangan, bantu masak. Isabel buru-buru mengalihkan. Kalian lihat orang lain. Semua sudah mulai masak. Semua orang demi lomba besok sudah mulai pemanasan. Isabel tiba-tiba ingat omongan dia tadi. Itu bukannya impian kamu masa kecil. Dia bagaimana tahu